Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas selama pandemi COVID-19. Senang sekali rasanya saya Salwa Sakinah dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Spesial hari ini. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, sudah ketiga kalinya seluruh umat muslim melaksanakan bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Dan hari ini, di momen begitu spesial ini, kita akan berdialog bersama anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB. Pak Selamat Anwar, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, marhaban ya Ramadan ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, saat ini kita sedang berada di pondok pesantren ya Pak ya. Suasananya begitu asri sekali. Hari ini tampaknya sedang ada pelaksanaan apa nih Pak di hari ini kegiatannya di pondok pesantren? Alhamdulillah, terima kasih dari Tegar TV. Pada hari ini di pondok pesantren kita lagi mengadakan ujian Madrasah Aliyah yang hari pertama. Hari pertama ya ujian dilaksanakan hari ini. Jadi meskipun sedang berada di masa pandemi, anak-anak tetap masuk dalam keadaan normal ya Pak? Normal kan. Tetap tapi protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan tetap diterapkan ya Pak. Luar biasa sekali. Baik Pak, karena saat ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, bagaimana sih Pak untuk suasana puasa di Lampung Tengah sendiri, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu untuk seluruh pemirsa di rumah Pak. Alhamdulillah suasana di bulan suci Ramadan ya, biasa di pondok-pondok pesantren, kajian-kajiannya ditambah tentang pendalaman kitab kuning, kita full 24 jam ya setiap waktu. Ini yang mungkin agak berbeda di pondok pesantren. Kemudian untuk sekolah diniahnya juga libur total. Libur khusus total. Kajian-kajian kitab kuning. Baik. Untuk di masyarakat, karena saya selaku wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama ini mengadakan program turun di kampung-kampung 2 hari sekali. Jadi di pondok ini saya serahkan ke ustadz-ustadznya. Ya, nanti malam di Kecamatan Terbanggi. Di Kecamatan Terbanggi. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini masih meriah ya Pak. Tidak terbatas karena di masa pandemi sehingga terbatas. Bagaimana? Ya alhamdulillah dengan himbauan dari pemerintah pusat bahwa kita ini sudah turun di level 3 atau berapa itu kan, ini merupakan satu berita yang menyenangkan, sehingga ya tetap walaupun prokes tapi tidak setegang tahun-tahun yang kemarin. Tahun-tahun sebelumnya. Sehingga lebih terasa lebih nikmat untuk beribadah ya Pak. Ya terasa lebih hidup di Ramadan ini. Ini terawih juga satu kampung sekarang hampir peningkatannya luar biasa, karena peningkatannya luar biasa. Dulu terawih di rumah-rumah, sekarang ini dibuka lebar-lebar sama pemerintah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ramai. Sehingga tidak ada kebijakan untuk pembatasan bagi yang ingin melaksanakan terawih Pak di Lampung Tengah khususnya. Sampai sejauh ini saya belum dengar ya. Pokoknya sejauh ini belum ada dari ya, Pak? pemerintah daerah silakan terawih. Yang penting prokes dijaga karena pandemi, karena corona ini masih, COVID itu masih. Sehingga dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah terawih tapi tetap menerapkan prokes ya Pak, agar tidak memunculkan klaster baru. Lalu bagaimana Pak ragam kegiatan lainnya? Ragam kegiatan yang ada biasa. Kita di pondok, kalau di pondok ini pagi pengajian ada 2 kitab, yaitu Ikhya dan beberapa kitab. Kemudian nanti jam 9 kajian lagi. Kemudian habis duhur itu jam 1 sampai jam 3. Lain-lain lagi ustadznya. Nanti habis terawih menghatamkan Al-Quran. Ya. Menghatamkan Al-Quran. Ya, 1 kali khatam. Dibagi berapa santri dan lingkungan. Nah, itu ya kegiatan yang serasa agak berbeda lah di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga poinnya adalah bagaimana kita harus fokus beribadah di bulan suci Ramadan ini Pak. Lalu bagaimana Pak, itu tadi sudah dijelaskan mengenai ragam kegiatan yang sifatnya beribadah ya Pak. Untuk suasana kulinernya ini bagaimana Pak di Lampung Tengah? Apakah yang jualan takjil masih begitu ramai, memeriahkan ikut turut di bulan Ramadan ini Pak?
inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya kan, bahwa walaupun situasi pemerintahan menurut orang bawah ini lagi nggak kurang menguntungkan, ya kan, minyak goreng susah, ya kan? Benar sekali, Pak. BBM naik, tapi kalau di kampung ini alhamdulillah kayaknya nggak terasa, nggak tahu Tidak kalau di terasa. kota ya. Kalau di kampung kan takjil biasa kita jadwal, kan. Jadwal. Kalau satu malam itu 5-10 orang masih bawa semua. Kemudian kita turun di bawah buka bersama, ya menunya juga masih sangat-sangat Beragam ya. beragam lah. Jadi kayaknya nggak ada ngaruh. Itu memang sudah dijamin oleh Allah, ya kan. Ini kan bulan-bulan takwa, bulan yang udah dikondisikan oleh Allah, dijamin la fatahna Luar biasa. alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jadi Ramadan ini memang dibuka pintu berkah dari langit, dari bumi. Jadi ngalir aja kan rezeki. Mengalir itu, aja rezekinya. Walaupun di media-media, di televisi itu banyak keluhan, tapi fakta di lapangan kayaknya enjoy aja. Iya, tidak semenakutkan itu. Tidak menakutkan seperti Tidak itu. semenakutkan itu, Pak. Sehingga apakah sudah banyak terlihat masyarakat yang turun ke lapangan untuk memberikan bantuan takjil kepada setiap para yang datang di Lampung Tengah? Apakah sudah terlihat suasana tersebut, Pak, di Lampung Tengah? Kalau saya katakan seperti tadi ya, kalau bantuan takjil di pondok ini jalan seperti nggak ada apa ya, ngaruh apa enggak. Kemudian saya turun di bawah buka bersama. Kemudian itu kan dari NU itu kan nggak ada subsidi untuk ngebantu yang ketempatan, ya jalan juga tuh. Jalan seperti Artinya biasa. berarti dia secara ekonomi dia gotong royong atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas pelayanan terhadap teman-teman dari masing kampung dia masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Baik. Namun jika melihat siklus tersebut yang masyarakat sudah mulai terbiasa, kalau Bapak melihat dari sudut pandang sendiri, apakah memang masyarakat sudah terbiasa hidup berdampingan di tengah pandemi? Apakah memang benar-benar bahwa COVID-19 saat ini memang sudah tidak semenakutkan itu, Pak? Bagaimana dari sudut kacamata Pak? Mungkin dengan sosialisasi ya. Kemudian dengan masyarakat yang sudah vaksin level 1, ya, level 2 sampai ke kampung ini sudah level 3 ya. Sudah Kalau level di kampung kita alhamdulillah. Mungkin dengan karena sudah vaksin sampai 3 kali otomatis imun atau sudah apa ya, bahasa Inggrisnya itu PD lah ya. Sehingga masyarakat juga kayaknya COVID ini udah agak jauh dia pergi meninggalkan kita. Baik, luar biasa. Gitu, ya. Jadi karena banyak masyarakat yang sudah tervaksin, jadi merasa aman ya Pak? Merasa agak aman. Yang penting, tapi ya memang agak masih sedikit, mungkin agak apa ya, rasanya apa, trauma, dihantui, rasa kekhawatiran itu masih ada. Kekhawatiran masih ada. Yang penting tetap selalu menerapkan prokes ya Pak. Makanya masker itu kadang masih banyak juga yang pakai masker, tapi saya udah nggak pakai masker ini. Oke, baru. Mohon maaf. Oke, baik Pak. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita setelah jeda ini. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama anggota Komisi 3 DPRD setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial dan hari ini tentu kita masih berdialog bersama Pak Slamet Anwar dari anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah. Baik Pak Slamet, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi perbincangan kita sempat terputus ya Pak. Kita bercerita mengenai suasana pelaksanaan ibadah di tengah pandemi ini. Lalu bagaimana nih Pak kesimpulannya? Kesannya sudah 3 kali puasa di tengah pandemi, bagaimana sejauh ini? Untuk tahun ini kan ya saya katakan seperti Mbak tanya tadi bahwa perbedaannya sangat jauh. Kalau 2 tahun kemarin itu kan memang perketatan dari pemerintah juga mengawal terus kan, harus prokes, harus ini, harus itu, dan mungkin masih sangat-sangat menakutkan COVID itu. Tapi saya katakan sekali lagi, alhamdulillah untuk tahun ini, Alhamdulillah. kayaknya masyarakat ini juga di samping
udah jenuh, capek ya, lama-lama kan udah kebiasa. Sudah Makanya, terbiasa. Udah terbiasa dengan situasi yang seperti ini. Makanya sudah nggak ada lah pikiran yang terlalu ekstrim untuk menghadapi COVID ini. Cemas tidak ada Cemas lagi ya nggak Pak. ada. Baik. Jadi signifikan terasa bahwa semakin tahun semakin membaik keadaannya Iya, ya, Pak. semakin membaik. Khususnya di bulan Ya suci saya Ramadan. katakan karena di kampung kita sendiri sudah sampai level 3 kok. Sampai untuk level 3. vaksin kan. Hampir semua ini udah semua. Baik, dan kita doakan semoga di tahun selanjutnya bisa semakin lebih baik lagi. Baik, Pak Slamet, kalau saya lihat Bapak ini kan begitu aktif ya Pak, sebagai anggota Komisi 3 DPRD, kemudian turut aktif juga ya Pak mengurus pondok pesantren. Ada lagi nggak nih Pak kegiatan atau Bapak aktif di bidang lainnya? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya kalau saya ini hidup ngalir ya kan, hidup ngalir artinya gini. Tatkala di komunitas itu Pak Slamet jadi ini ya selama saya masih bisa berbagi membagi waktu ya saya di Pagar Nusa saya sekretaris provinsi ya. Sebagai sekretaris provinsi, Kemudian di pondok pesantren saya forum komunikasi pondok pesantren juga selaku ketua di Lampung ini. Kemudian di NO ini saya selaku ketua wakil cabang Lampung Tengah. Baik. Kemudian di Torekoh saya ini bagian perekonomian, pemberdayaan ekonomi di DPP di pusat saya. Di pusat. Baik. Salah satu utusan dari Lampung Tengah, saya di pengurus Jatminya saya. Baik, luar biasa sekali. Sehingga memang dari beragam kegiatan yang memang aktif, Pak Slamet di situ adalah intinya untuk bisa bermanfaat ya Pak kepada sesama. Luar biasa sekali. Baik. Selain itu, Pak Slamet sendiri bagaimana nih Pak? Kita mengetahui bahwa di tengah bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok harganya saat ini meningkat. Bagaimana sejauh ini terkait kebutuhan pokok di Lampung Tengah Pak? Kebutuhan pokok ini bukan rahasia umum lah ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kita sedang tahu semua. Dan itu ini kan merupakan satu budaya tiap menjelang Ramadan. Tiap menjelang Ramadan pasti ada. Kebutuhan ini naik karena ya itulah namanya Allah akan membagi rezeki itu berbagai macam cara ya kan? Berbagai macam cara. Yang pedagang, tapi faktanya juga kebeli kan. Walaupun katanya naik harganya. Naik, tapi semua bisa kebeli. Itulah pokoknya kita nggak bisa ngukur itu kan sudah karena Allah walaupun bisa dipelajari ya. Baik. Baik, meskipun dengan harga naik, tapi ada saja rezeki jalan untuk masyarakat bisa tetap membeli ya Pak, pada intinya. Ya buktinya tuh Fanta, kemudian Coca-Cola yang di depan-depan Alfamart, semua di pinggir-pinggir jalan, itu semua udah pada mulai dibeli sama masyarakat. Jadi kalau kita mau ngomong katanya harga mahal, ekonomi lagi agak nggak menguntungkan, kalau kita lihat dari segi mana? Nyatanya kebeli semua. Kebeli ya kan? semua. Kalau manusia itu wajar, kalau ini kurang, ini memang kita diciptakan oleh Allah itu memang selalu kurang ya kan. Selalu kurang. Dan itulah mengapa kita harus belajar bersyukur ya Pak setiap harinya. Bersyukur. Baik. Dengan kenaikan harga selama di bulan Ramadan ini, kalau dari kacamata Pak Slamet sendiri melihat ya Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi mengapa setiap menjelang bulan Ramadan selalu ada kenaikan harga? Karena ini momen ya kan, momen yang hanya 1 tahun sekali. Baik. Kekompakan untuk orang ribut mau ibadah dengan persiapan yang fisik, persiapan apa yang semua disiapkan. Tapi memang perlu adanya peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah tentunya. Dari perdagangan, duduk bersama dengan para anggota dewan. Ini siapa? Ada nggak para pengusaha yang main-main di bulan ini? Mestinya seperti itu. Kalau kita kompak, duduk bareng, bukan saling kritik tapi saling kasih masukan dengan perusahaan, dengan pengusaha. Ini kan konsep orang hidup di dunia ini kan ada 4, satu intelektual, kemudian para pengusaha, kemudian para penyelenggara negara. Kalau kita itu duduk bareng, pasti ketemu. Pasti ketemu. Iya, ini kan yang jadi masalah semua mau nyari untung dewe-dewe. Makanya
Baik. Yang jadi korban itu masyarakat. Masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Iya. Lalu ketika lagi-lagi masyarakat yang dirugikan akibat masalah ini, apa yang sudah diupayakan oleh Komisi 3 DPRD Pak untuk hal ini? Kalau di Komisi 3 ini kan infrastruktur ya. Hari ini kayaknya ada hearing dengan beberapa dinas ya, dengan dinas PU. Dengan dinas PU. Jadi kalau masalah kenaikan barang harga itu bukan di bidang saya. Bukan di Komisi bidang, 2. baik. Namun mungkin bisa bantu juga mengkomunikasikan komisi lainnya, karena sudah sejatinya memang seluruh permasalahan kita harus saling membantu ya Pak. Oh iya. Tapi Itu nanti ada akan namanya, tetap di kalau di Dewan itu kan nanti ada ketua-ketua fraksi ya. ketua-ketua fraksi yang Nanti akan disitulah akan baik. ada solusi bagaimana Solusi terbaiknya untuk melayani pemerintah. Baik. Dari sejauh ini pengamatan yang dilakukan, bagaimana pemerintah menanggapinya Pak, khususnya di Lampung Tengah? Untuk di Lampung Tengah sih alhamdulillah kayaknya kondusif lah ya. Kondusif? Antara Pak Bupati, Mas Dito, yang penting pemimpin-pemimpinnya adem, ayem, akur, itu kan masyarakat itu sudah poin-poin juga ya kan. Nggak ada isu-isu pecah kongsi dan lain sebagainya. Itu yang penting. Nah itu nanti kalau sudah rumah tangga ini ayem, kemudian kondusif, ya otomatis dia mikir juga bisa fokus. Oh ini kan. Di mana yang nyimpen minyak goreng, di mana kan saling ngasih masukan. Ya kan? Saling memberi masukan. Tapi kalau udah pemimpinnya udah nggak sinkronisasi umpamanya, tapi insya Allah kayaknya sih ini termasuk salah satu poin di Lampung Tengah antara bupati dan wakil juga bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama. Dan terlihat juga bahwa di Lampung Tengah tidak begitu mencekam juga ya Pak Ya, terkait masalah harga naik ini. Masyarakat tetap Lampung aman, Tengah nggak damai. bisa. Aman ya, kondusif. Kemudian walaupun ada riak-riak ngantri minyak goreng, tapi masih bisa teratasi kan. Masih teratasi Ya, dan masih terserah kondusif. mau dari mana, ada oknum-oknum yang penting masih bisa, masyarakat itu masih bisa beli, terserah dia mereka gimana caranya. Kemudian keamanan kayaknya juga nggak seperti tahun-tahun yang dulu sering beda paham, sering antar suku. Sekarang alhamdulillah agak berkurang. Baik, luar biasa sekali berkah bulan suci Ramadan ya Pak. Di semuanya dalam keadaan hati yang damai juga dalam menanggapi suatu masalah. Baik Pak Slamet, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini karena kita masih berdialog bersama anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah. Baik Pak Slamet, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sudah sempat dijabarkan bahwa memang masyarakat di Lampung Tengah ini kooperatif juga ya Pak dalam mendukung apa yang diupayakan oleh pemerintah. Dan kita tahu juga saat ini sudah 1 tahun kepemimpinan Bapak Musa dan Pak Ardhito ya Pak. Bagaimana sejauh ini kesannya Pak? Kalau bisa disimpulkan atau disimpulkan lagi, ingin diberikan skor berapa nih Pak kira-kira untuk selama 1 tahun ini? Ya manusia itu ada lebih ada kurang. Baik. Lebihnya ya alhamdulillah dalam 1 tahun ini, karena saya di bidang infrastruktur setahun ini ya. Infrastruktur? Kalau saya melihat jalan-jalan umpamanya, ini kan Lampung Tengah ini dari 28 kecamatan, 1 kabupaten yang paling luas. Kemudian jalannya itu hampir 1.343 kilometer kilo ya kan. Jadi kalau toh ada jalan yang masih belum tercover umpamanya, ya saya mohon mungkin masyarakat juga agak sabar karena baru 1 tahun. Tapi untuk rigid, untuk perbaikan jalan-jalan yang ini hampir 80% ya. Tahun kemarin itu 366 km sudah. Besok ini hampir 300 juga. Ini Bandar Jaya harus sudah rigid semua. Hampir. Sudah rigid, hampir semua.
Jadi memang kesannya khususnya di bidang infrastruktur luar biasa ya Pak, signifikan terlihat selama 1 tahun ini. Jadi skornya yang ingin diberikan Pak? Kalau skor saya karena masih ada waktu sekitar 3 tahun ya. 3 tahun lagi. Saya kasih untuk 1 tahun ini 6,5 deh. 6,5 ya Pak, luar biasa sekali. Ya, 6,5 itu bagus ya kan. Baik. Udah B plus itu kalau kuliah. 6,5 dan pasti akan meningkat juga nih Pak, karena masih sisa 3 tahun. Yang penting masyarakat saya harap selalu memberikan masukan yang positif. Masukan ya kan? yang positif. Jangan selalu cari-cari yang yang kurang, yang begini ya. Kritikan itu memang penting, tapi kritikan yang membangun. Yang membangun ya Pak. Baik. Namun dari Komisi 3 DPRD sendiri, kira-kira apa sih Pak yang ingin diberikan masukan oleh Pak Musa dan Pak Dito, khususnya di bidang infrastruktur? Kalau infrastruktur kita di Komisi 3 kita kemarin rapat gabungan ya kan. Baik. Ternyata memang jalan ya kan, karena jalan ini adalah yang terpenting untuk mengeluarkan hasil bumi. Kalau jalan-jalan bagus, otomatis secara tidak langsung itu juga akan mempermudah meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik. Kemudian pelayanan masyarakat seperti puskesmas ini kan ada 19 berapa puskesmas yang masih kita diperbaiki. Kemudian ada pelayanan blood, rawat inap ini kayaknya lagi kita genjot untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang karena dengan COVID ini tentunya masyarakat ini kan banyak harus pelayanan yang cepat untuk kesehatan. Yang cepat, baik untuk kita semua. Namun apakah Pak Slamet sendiri nih Pak optimis bahwa dengan pengurusan Pak Musa dan Pak Dito ini akan membawa perubahan yang lebih baik nih Pak di Lampung Tengah? Apakah percaya, optimis untuk ini? Saya yakin ya optimis karena dengan pengalamannya Pak Musa begitu, dia kan di legislatif juga udah, di anggota dewan juga udah, di tingkat provinsi juga iya, kemudian wakil bupati juga pernah. Dengan pengalaman beliau di beberapa institusi ya kan, ini merupakan ya modal lah, saya yakin. Untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang spektakuler atau gimana. Baik. Untuk saya dengan background yang beliau ya, insya Allah banyak terobosan. Saya harapkan yang penting saya harap ya beliau ini sabar lah ngadepin orang banyak, orang keluarga aja ada yang jengkelin ya kan. Itu aja kalau pemimpin sabar, gak gampang emosi, gak gampang marah-marah juga. Akan menghasilkan sesuatu yang positif. Akan positif. Iya. Asal jangan emosi dulu, jangan emosi dulu kalau ditipu orang. Namun, apakah sejauh ini hubungan antara eksekutif dan legislatif harmonis, Pak? Hubungannya? Alhamdulillah. Ya wajar kalau ada beda-beda tipis. Ada beda-beda tipis. Bisa teratasi ya Pak? Ya bisa teratasi. Dan baik Pak. Tidak terasa kita memang sudah di penghujung acara ya Pak, perbincangan kita di bulan suci Ramadan ini. Sekiranya mungkin bisa diberikan Pak, apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang telah setia menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Lampung, bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menghadapi ujian-ujian, mulai dari COVID, harga-harga bahan pokok naik. Ini adalah merupakan ujian bagaimana kita sebagai hamba Allah untuk menghadapi kesuksesan ini butuh dengan kesabaran. Baik. Saya yakin dengan kesabaran semuanya akan selesai, akan berakhir dengan indah pada saatnya. Baik. Karena buah kesabaran itu manis ya Pak? Ya, karena buah kesabaran itu nanti akan manis. Terima kasih kepada masyarakat Lampung. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Tribakti Al kelas 1, 2, dan 3, kemudian atas nama pengurus Sekretaris Baganus Provinsi Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa ini menjadikan hamba Allah yang takwa, sehingga dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Slamet atas waktu dan kesempatan ya Pak. Semoga kita sukses dan sehat selalu ya Pak selama di bulan Ramadan ini. Baik, tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah setia
menyaksikan dialog spesial dari awal hingga akhir. Dan harapan kita semua bahwa meskipun pandemi mempengaruhi semua lini bidang, namun tidak mempengaruhi semangat kita untuk terus beribadah di bulan suci Ramadan. Dan saya Salwa Sakinah, mewakili kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.